Sira lu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi metodologi pengembangan sistem berikut. Nama anggota kelompok kami: 1. Saya sendiri, Rizka Febriana Putri dengan NIM 2021-53040. Yang kedua, Asano Amala Aditya dengan NIM 2021-53074. Yang ketiga, Nur Ahmad Syafi Raisa Sani dengan NIM 2021533131. Pengertian metode pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Macam-macam metodologi pengembangan sistem. 1. Metode System Development Life Cycle atau SLDC. Yang kedua, model waterfall. 3. Model prototyping. 4. Model RDA atau Rapid Application Development. Yang kelima, model spiral. Yang keenam, Object Oriented Technology. Yang ketujuh, metode End User Development. Penjelasan pertama yaitu soal metode System Development Life Cycle atau singkatannya SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, ya makanya disebut sebagai metode tradisional. Metode ini prototype adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Ada pula tahap-tahap SLDC itu, beberapanya ada melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan dalam sistem informasi, lalu ada mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, ada juga menentukan permintaan pemakai sistem informasi, lalu ada memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Itu adalah beberapa tahapnya. Lalu ada menentukan perangkat keras dan perangkat lunak atau software komputernya. Lalu selanjutnya adalah merancang sistem informasi tersebut. Jadi sistemnya dirancang dengan awal. Lalu ada mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru dan memelihara atau melakukan perbaikan, peningkatan sistem informasi baru tersebut. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang kelebihannya mungkin ada mudah diaplikasikan, lalu ada memberikan update tentang mode analisis, desain, code, lalu ada tes atau pengujian, dan development atau pemeliharaan. Untuk kekurangannya mungkin ada jarang sekali proyek yang benar-benar mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini itu bisa melakukan iterasi tidak langsung, iterasi. Lalu ada pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Lalu ada pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu, karena saya menunggu sampai akhir proyek yang dilalui karena kesalahan yang tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Lalu ada pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain dan menunggu untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan
Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Lalu ada yang kedua yaitu model waterfall. Biasa disebut dengan model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Cocok sih untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisa, desain, code, tes, dan development. Tahap-tahapnya ada beberapa juga, yaitu pertama kali pasti ada analisis kebutuhannya, ada perangkat lunaknya juga. Lalu pastinya ada desain, ada pembuatan code programnya, ada tes, pengujian, lalu ada pemeliharaan atau development. Lalu lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Lanjut ke kelebihannya adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus terfokus pada tahapan tertentu. Lalu ada dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Jadi dokumentasinya sangat terorganisir. Karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap tahapan selalu dicek dengan baik. Kekurangannya adalah diperlukan manajemen yang baik sangat, karena proses pengembangan yang tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal. Lalu ada pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Selanjutnya yaitu model prototyping. Prototyping adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem di mana rekrutmen diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototipe juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Tahapan-tahapan model prototyping yaitu pertama, pengumpulan kebutuhan, kedua, membangun prototipe, ketiga, menggunakan sistem, keempat, mengkodekan sistem, yang kelima, menguji sistem, yang keenam, evaluasi sistem, yang ketujuh, evaluasi prototyping tersebut. Jadi tahapan-tahapan itu tersusun dengan rapi, mulai dari pengumpulan data sampai evaluasi prototype. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama yaitu untuk kelebihan, prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain. Kemudian punya kemampuan menangkap rekrutmen secara konkret. Yang ketiga, digunakan untuk memperluas SDLC. Untuk kekurangan, proses analis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecah masalah. Yang keempat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Selanjutnya yaitu model RAD atau Rapid Application Development. Apa sih itu? RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik struktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, yaitu 60 sampai 90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Untuk tahapan RAD yang pertama yaitu business modeling, yang kedua yaitu testing and turnover, yang ketiga application generation, yang keempat proses modeling,
Yang kelima yaitu data modeling. Selanjutnya itu untuk kelebihan dan kekurangannya RIG. Untuk kelebihan RIG yaitu RIG mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Yang kedua yaitu setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat digerakkan oleh RIG yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Untuk kekurangannya, tidak cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Yang ketiga, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Yang keempat, risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Selanjutnya yaitu model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama itu komunikasi pelanggan, yang kedua perancangan, yang ketiga analis resiko, yang keempat perekayasaan, yang kelima konstruksi dan peluncuran, dan yang keenam evaluasi pelanggan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihannya yaitu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak tersebut atau perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan dalam evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang keenam yaitu membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Yang selanjutnya itu kekurangan. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner bisa dikontrol. Selanjutnya, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Selanjutnya, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya, model yang keenam, Object-Oriented Technology. Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi object-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, baik perancangan, analisis, perencanaan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan Object-Oriented Technology. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satunya yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT ini adalah 1. Model objek, 2. Model dinamis, yang ketiga model fungsional. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam object-oriented teknologi, yang pertama kelebihannya
uniformity, OMT memungkinkan merancang user interface secara integrasi bersama dengan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua, understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, stability, yakni kode pemrograman yang dihasilkan relatif stabil, sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang keempat, reusability, dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Adapun kelemahannya, metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa aja yang digunakan dalam dasar analisis serat pengembangan perangkat lunak. Yang ketujuh, metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan secara langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahapan analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private sistem informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Tahapan-tahapan end user development yakni satu, tahap inisiasi atau initiation, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Yang kedua, tahap ketularan atau contagion. Yang ketiga, tahap kendali atau kontrol. Yang keempat, tahap matang atau mature. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihannya dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Yang ketiga, menambahkan atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Yang keempat, dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Kekurangannya yakni karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam hal ini pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi, serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Yang kedua, end user computing memiliki risiko dapat mengganggu, bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Dan yang terakhir, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pemakai sekaligus pengembang sistem. Di sini ada alat-alat pengembangan sistem. Bisa dilihat di sini ada 6 alat-alat pengembangan sistem. Ada bahkan alat dokumen, mapping chart, ada diagram, ada kamus data file, ada relation database, ada konteks diagram, dan pastinya diagram alir informasi. Di sini ada, mungkin akan saya jelaskan sedikit-sedikit soal alat-alat ini. Untuk bagan alir, untuk bagan alir ini merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir dokumen. Lalu ada diagram arus data, biasa disebut data flow diagram, digunakan pada metodologi struktur, analisa dan desain. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan lebih lanjut. Lalu ada kamus data file, merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu informasi. Ada relational database, merupakan hubungan dari file-file database yang digunakan dalam sistem yang dirancang. Penggambaran database relationship dilakukan pada proses normalisasi database. Lalu ada konteks diagram, adalah merupakan penggambaran hubungan keterkaitan antara sistem dengan pihak-pihak di luar lingkungan sistem.
dan posisi sistem dalam lingkungan tersebut. Lalu ada diagram alir informasi adalah diagram yang menggambarkan informasi yang mengalir dari suatu bagian ke bagian yang lain. Lalu ada teknik pengembangan sistem. Di sini ada dua, saya akan menjelaskan soal satunya, yaitu wawancara memungkinkan analisa sistem, pengumpulan data secara langsung dengan pihak yang diwawancarai serta dapat langsung mengajukan pertanyaan yang dirasa perlulah dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lalu ada kedua yaitu observasi, yaitu pengamatan langsung pada kegiatan yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu analis dan pemrograman sistem. Penerapan analis sistem untuk pengembangan sistem informasi biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan pemecahan masalah pada umumnya. Dengan sendirinya hal ini tidak benar untuk semua kajian. Lagi pula, pengembangan sistem informasi dari satu sudut pandangan dapat disebut suatu pemecahan terhadap suatu masalah. Artinya, kebutuhan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk langkah-langkah analisa sistem, untuk langkah-langkah analisa sistem, identifikasi merupakan mengidentifikasi masalah. Kemudian understand merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Kemudian analis merupakan menganalisa sistem. Kemudian report untuk membuat hasil laporan analis tersebut. Sistem analis merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, kemudian pengkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi tersebut. Bidang pekerjaan ini merupakan peran kunci dalam upaya pengembangan suatu sistem. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.